semuanya, perkenalkan nama saya Jisalin Ellen Cahyadi. Kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dalam materi perkuliahan keamanan internasional. Yang pertama mengenai strategi keamanan nasional. Secara fundamental, strategi keamanan nasional ini menyangkut instrumen dan pembentukan institusi dari kekuatan nasional yaitu diplomasi, informasi militer, dan ekonomi. Kekuatan nasional ini menjadi kunci untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional. Muncul pertanyaan mendasar, apa yang menjadi alasan keamanan nasional ini penting bagi aktor negara? Karena keamanan nasional menjadi penghubung kepentingan dalam negeri dengan luar negeri untuk mencapai keuntungan dan menghalangi tindakan-tindakan yang berlawanan serta bermusuhan dengan kepentingan negara tersebut. Dalam menetapkan dan membentuk strategi keamanan nasional, diperlukan mekanisme yang kompleks yang dalam berpikir strategis, ini memerlukan penerapan 5 elemen yang disebut dengan dasar logika strategis, yaitu menganalisis situasi strategis, yaitu tantangan dan konteksnya, kemudian menetapkan tujuan yang diinginkan, hasil yang ingin dicari, untuk dimasukkan terlebih dahulu mendefinisikan tujuan politik menyeluruh. Kemudian tujuan khusus yang diperlukan untuk mencapainya, dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sarana, sumber daya dan kemampuan negara tersebut, merancang cara menggunakan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan menilai biaya dan risiko yang terkait dengan strategi. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ahli strategi mendapatkan jawaban yang pasti, bahkan seringkali mengandalkan asumsi mereka. Hal ini karena situasi keamanan bersifat berubah-ubah dan tidak pasti. Artinya, tidak dapat diduga dan tidak sepenuhnya diketahui. Strategi yang dibentuk ini harus kompleks, bersifat multidimensional, adanya proses yang berulang untuk memberikan gambaran keterkaitan unsur-unsur logika yang strategis. Strategi ini digambarkan seperti awan yang bersifat berubah-ubah, non-linier, dan buram, sama seperti keamanan yang harus ada, menjelaskan kondisi internasional dan domestik dalam masalah kepentingan nasional, tujuan politik, dan faktor lainnya untuk membentuk strategi. Ada kunci mengembangkan strategi yang sukses, yaitu merancang hubungan tujuan, cara, biaya, dan risiko. Tujuan mengacu pada tujuan politik dan spesifikasi dari strategi itu, sumber daya dan kemampuan yang ada, kemudian mekanisme dari ini adalah menentukan biaya apa yang harus dikeluarkan baik secara financial atau resiko yang harus ditanggung. Dan ini membentuk hubungan yang bersifat non-linear. Kemudian sesi selanjutnya mengenai grand strategy. Grand strategy ini definisinya beragam dari banyak pandangan ahli. Salah satu pandangan yang paling terkemuka adalah Little Heart, yang melihat bahwa grand strategy ini berfungsi untuk mengkoordinasi dan mengarahkan seluruh SDA dan SDM nasional dalam pencapaian objek politik dalam perang. Menurut beliau, grand strategy ini harus mempertimbangkan dan mengembangkan sumber daya ekonomi dan tenaga dalam satu negara untuk mempertahankan perlawanan. Sumber daya moral juga diperlukan untuk memupuk keinginan dan motivasi masyarakat dalam membentuk suatu kekuatan. Selain itu, grand strategy juga mengatur distribusi kekuasaan antara instrumen dan industri. Perspektif dari grand strategy melihat melampaui perang menuju perdamaian selanjutnya. Strategi ini tidak hanya untuk menggabungkan berbagai instrumen, tapi juga mengatur penggunaan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dan perwujudan keamanan dan kemakmuran. Dari definisi ini terlihat bahwa Hart melihat grand strategy sebagai objek politik perang, bukan perang sebagai elemen dari strategi. Kennedy sebaliknya melihat bahwa grand strategy sebagai upaya untuk mengarahkan elemen-elemen dari kekuatan nasional saat masa damai dan perang untuk mewujudkan kepentingan nasional dan objektif yang berkaitan dengan keamanan nasional. Namun disimpulkan bahwa grand strategy ini adalah aplikasi kekuatan dan sumber daya untuk mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar lingkupnya. Dan grand strategy ini dibutuhkan sebagai kerangka kerja yang koheren dari tujuan dan arah di mana peristiwa yang acak, namun dimaknai dan ditanggapi sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, grand strategy ini adalah konsep menyeluruh yang memandu bagaimana negara menggunakan semua instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan keamanan nasionalnya. Strategi besar ini menjembatani tujuan dan tindakan nasional dengan membangun visi dunia yang menjadi tujuan dan metode serta SDA dalam pemenuhan visi tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemilihan grand strategy harus memberikan penjelasan framework akan perkembangan dan implementasi. Prinsip ini bersifat unik yang menggambarkan nasional dan bergerak dari kondisi geografi, SDA, institusi politik, demografi, dan sejarah. Untuk menyajikan grand strategy yang berfungsi, harus ada proses politik nasional dan tercapaikan konsensus antara pemerintah yang akan menerapkannya, namun juga melibatkan individu, kelompok, dan institusi dalam kehidupan politik bangsa yang mendukung strategi tersebut.
Kemudian sesi selanjutnya adalah dalam UNDP Security Report yang menjelaskan antara definisi serta karakteristik dari human security. Human security ini bersifat universal dan saling berkaitan antar individu manusia. Human security dapat berupa rasa keamanan dari rasa takut, tercukupi dari kebutuhan dan martabat manusianya, terhindar dari segala bentuk kekerasan. Dan human security ini tidak hanya terbatas dari kondisi aman dari konflik saja. Dalam laporan di UNDP Human Security dijelaskan bahwa ada 7 aspek keamanan dalam human security, yaitu ekonomi, kebutuhan pangan, kesehatan, lingkungan, komunikasi, personal, dan politik. Ketujuh aspek ini sangat penting untuk dipahami dan dipenuhi karena segala hal yang berkaitan akan pembangunan keamanan dalam suatu negara dimulai dari individu masyarakat yang artinya harus diprioritaskan. Apabila tidak, ancaman-ancaman dari berbagai aspek itu dapat berdampak dalam jangka panjang. Contohnya adalah ancaman ekonomi, pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Kebutuhan pangan, akses pangan berdampak pada ekonomi dan fisik. Kesehatan, ancaman nyawa dan tidak layaknya fasilitas kesehatan yang disediakan. Lingkungan, degradasi ekosistem, polusi udara, tanah, air, personal, serangan fisik, perang, diskriminasi, dan kekerasan, komunitas, ketegangan etnik, dan perang saudara, politik, represi dari negara, dan pelanggaran HAM. Hadirnya nilai kesetaraan dan integrasi sosial menjadi penunjang pemenuhan human security ini. Dan human security secara singkat adalah keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, represi, serta perlindungan dari gangguan tiba-tiba dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari, baik di rumah, pekerjaan, atau dalam masyarakat. Human security tidak lepas dari peran pemerintah tentunya, yang harus terus memprioritaskan pemenuhan keamanan individu masyarakat. Namun di satu sisi, peran pemerintah bisa menjadi sosok penindas pemenuhan human security ini. Pemerintah yang baik harus menyediakan segala bentuk kebijakan, fasilitas, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan berbagai bidang. Seperti yang dijelaskan, ada mekanisme kontrak sosial masyarakat dengan pemerintah, di mana masyarakat akan memberikan sebagian hak dan kewajiban, baik berupa pajak atau surat dan negara, bertanggung jawab untuk menegakkan pilar keamanan. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan ini, kemudian pengawas terpenuhnya human security dan menjalankan kebijakan itu menjamin terpenuhnya human security untuk mendukung kepentingan nasional. Kemudian sesi selanjutnya adalah mengenai Homeland Security. Materi mengenai Homeland Security ini hadir setelah kejadian 9/11 di Amerika Serikat. Negara dengan doktrin pertahanan yang menjadi polisi dunia dan menghancurkan musuh-musuh negara superpower. Kejadian ini memunculkan fakta bahwa negara dengan kapasitas sebesar AS saja juga meninggalkan celah untuk masuknya terorisme. Homeland Security ini hadir untuk memanfaatkan semua unsur negara untuk mengamankan teritori fisik mereka. Konsep yang selalu memperbaharui dan improvisasi untuk kepentingan sekuritas nasional. Dan pada dasarnya, Homeland Security ini tidak bisa berdiri sendiri. Demikian pula menegak hukum yang tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Negara harus mengamankan penduduk sipil dan keamanan dalam negeri dari serangan global, baik dalam dimensi internal ataupun eksternal. Tujuan pembentukan Homeland Security pada saat itu adalah untuk mencegah teroris di teritori negara serta meminimalisir dampak dan kerusakan dari serangan. Ancaman yang dihadapi ini bersifat intermestik, yaitu domestik dan internasional. Seperti terorisme yang berasal dari luar negeri, mampu menggunakan kekuatan dalam negeri dan mengancam kedaulatan negara dalam segi SDM dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan pengamanan yang berlapis. Seperti yang kita ketahui bahwa keamanan itu bersifat relatif dan dibentuk dari sosial, yaitu socially construct. Homeland Security harus mampu mengamankan seluruh level of analysis dalam suatu negara. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah materi mengenai strategi pertahanan nasional Indonesia dengan prinsip bebas aktif, serta kasus yang relevan yaitu ancaman keamanan di Papua yang berupaya untuk memerdekakan diri. Pada dasarnya, prinsip strategi nasional defense berangkat dari bentuk negara bangsa yang terdiri dari bangsa-bangsa dan terinstitusionalisasikan dalam wadah negara. Negara ini menjadi blueprint atas kehidupan masyarakat. Dalam menyatukan bangsa-bangsa tersebut diperlukan sebuah nilai yang mendasar, contohnya adalah Pancasila di Indonesia. Nilai ini menjadi elemen dalam membentuk strategi. Value atau nilai ini menjadi nilai pertahanan dalam lingkup global. Ini adalah strategi national security, yaitu strategi untuk mempertahankan eksistensi negara berdasarkan values atau nilai yang dibawa dengan memanfaatkan semua instrumen negara. Dari materi tersebut sebelumnya mengenai Homeland Security, ada tatanan atau level dari analisis dari strategi pertahanan. Yang mendasar adalah Human Security, kemudian Law and Order, tatanan sosial, kemudian Homeland Security untuk mengamankan fisik negara yaitu manusia dan teritori di era damai, dan kemudian Homeland Defense, yaitu mengamankan negara
dalam masa genting dan militer. Dalam strategi Homeland Defense, strategi National Defense adalah mekanisme aktif di mana militer menjadi subunit utama untuk mengamankan negara di masa konflik. Ini untuk melakukan mekanisme deterrence, yaitu menangkal konflik. Strategi ini berangkat dari teori realis yang melihat negara harus menunjukkan kekuatan untuk merasa kuat dan aman, dan secara singkat, strategi National Defense ini untuk memanage kekuatan militer dalam membangun dan mengejar kepentingan national interest berdasarkan pemerintah. Contohnya adalah Rusia menggunakan strategi National Defense, sedangkan Ukraine menggunakan strategi Homeland Defense. Salah satu kasus yang relevan adalah irregular warfare di Papua. Irregular warfare yang berbeda dengan regular warfare artinya adalah adanya perseteruan yang tidak secara langsung terjadi melalui legitimasi dan persepsi, berbeda dengan regular warfare yang terjadi opposing clash antara dua pihak secara langsung. Legitimasi menjadi alat utama yang dipengaruhi oleh persepsi, yaitu pandangan orang lain akan hal tersebut yang mempengaruhi legitimasi. Mekanisme irregular warfare ini digunakan oleh orang atau pihak yang lebih lemah, seperti serangan cyber. Dalam kasus Papua, legitimasi Indonesia diserang dengan mempengaruhi persepsi domestik dan internasional akan ketidaksejahteraan rakyat Papua. Ini dikarenakan degeneratif public policy, yaitu masyarakat yang korup, lemahnya penegakan hukum, demokrasi, dan transparansi menciptakan kesenjangan. Irregular warfare artinya bersifat koersif dan adanya struggle antara dua pihak yang tidak seimbang secara tidak langsung. Kemudian sesi selanjutnya mengenai cyber security. Jadi serangan cybercrime dan cyber security. Serangan digital ini secara singkat adalah serangan yang mencuri informasi data dan service, yang mengkorap data, mengambil alihkan, dan mematikan sistem komputer. Sumber dari serangan ini ada dua, yaitu insider attack, yang dimana karyawan atau mantan karyawan ini memiliki akses komputer ataupun data besar yang sensitif, dan memanfaatkan untuk melihat, menggunakan, memasukkan, atau mengubah data untuk menghasilkan transaksi palsu, mengotak-atik sistem informasi, hingga sabotase. Sedangkan outsider attacks adalah serangan dalam dunia yang menyerang sistem melalui World Wide Web. Mekanisme untuk meluncurkan serangan digital ini dinilai mudah dilakukan oleh kelompok negara ataupun non-negara. Karena berbeda dengan ancaman konvensional, serangan cyber dapat dibuat dari satu komputer individu dan modem. Mereka dapat mengadopsi banyak metode kejahatan dunia untuk serangan digital. Cyber attacks berisi informasi yang dikirimkan ke target computers untuk dikirimkan secara acak melalui media internet, komponen internal dan eksternal. Secara eksternal adalah informasi yang menjelaskan sumber dan destinasi dari paket informasi, dan secara internal isi dari informasi dari email, program komputer, grafik, audio, dan video. Salah satu mekanisme serangan cyber ini adalah dengan menggunakan kode yang seringkali disebut dengan ilustrasi Trojan Horse. Kode yang menyembunyikan program sesungguhnya untuk menjalankan fungsi yang diinginkan penyerang, atau logic bomb atau virus yang menyerang komputer secara perlahan. Dan tujuannya adalah untuk merusak dan mengganggu sistem informasi yang berdampak pada kondisi fisik negara tersebut. Namun kendala utama dari sistem ini adalah biaya yang besar untuk membangun sistem yang baik dan biaya yang jauh lebih besar apabila terjadi serangan cybercrime. Seiring berjalannya waktu, pemerintah memiliki usaha untuk mengatasi serangan digital yang terencana, seperti contohnya menciptakan draft untuk membahas guideline apa yang lembaga perlu evaluasi atau perlukan dalam sistem komputer mereka. Namun masih ada kerentanan pemerintah, terutama dalam sistem public information, karena kata kunci sistem yang aman ini tergantung pada infrastruktur, software, dan peralatan. Praktik operasional dalam organisasi pemerintah tergantung juga pada seperti praktik self-assessment yang akan permasalahan manajemen dan kegagalan sekuritas. Mengatasi kerentanan informasi akan serangan cyber, organisasi atau institusi harus memiliki solusi security yang dijalankan. Yang pertama adalah membuat program risk management yang termasuk pelatihan dan implementasi security awareness, regulasi dan kebijakan organisasi, penginstitusikan kerjasama akan security management dengan partner lain, implementasi langkah-langkah keamanan fisik yang sesuai, kemudian mengadopsi langkah-langkah mitigasi resiko untuk kelangsungan operasi dan bencana pemulihan. Beberapa caranya adalah dengan sistem password protection dalam sistem komputer, software untuk melindungi diri, praktek keamanan, security hardware yaitu install dan membangun dan memelihara firewall, keamanan fisik, backup software secara berkala, dan limitasi akses data sensitif. Materi selanjutnya adalah mengenai terorisme. Seperti yang telah beredar, gerakan terorisme ini tidak terbatas hanya pada kekuatan bersenjata, namun sifatnya multidimensional dari unsur politik, ekonomi, sosial, dan ideologi. Upaya teroris yang terdiri dari sekumpulan individu hingga kelompok ini untuk mendorong masyarakat melakukan tindakan pemberontakan, kekerasan, dan ikut terlibat dalam gerakan mereka. Secara definisi, memang teroris ini lekat dengan pemanfaatan kekuatan bersenjata dan kekerasan yang mengancam nyawa warga sipil untuk membawa pesan dan nilai yang mereka angkat, yaitu tujuan politik. Salah satu serangan terorisme yang disorot adalah terorisme yang membawa agenda politik agama Islam yang kian meresahkan masyarakat global.
Serangan dari kelompok ini bersifat multidimensional, sehingga cara penanganannya juga harus multidimensi pula, yaitu dengan pengetahuan kita melawan paham radikalisme ini. Dorongan untuk melawan paham ini bukan dari segi pemerintah saja, namun juga dari masyarakat untuk menanamkan pengetahuan dan pemahaman akan asal-usul dan mekanisme gerakan radikal ini yang membawa nilai masyarakat, yaitu nilai agama untuk merekrut anggotanya. Dan ini adalah salah satu tindakan yang perlu disadari dan ditindaklanjuti. Mereka menggunakan agama untuk membenarkan tindakan mereka yang termasuk dalam kategori kriminal dan mengancam keamanan global. Dan sebagai negara, strategi keamanan perlu untuk ditingkatkan dan diimprove sering berjalannya waktu. Serangan teroris yang mampu menggunakan nilai kehidupan masyarakat sehari-hari dapat memunculkan ancaman yang berskala di luar yang berasal dari luar dan tumbuh dalam negeri dan menjadi ancaman intermestik. Kebijakan non-teroris harus semakin dikedepankan, namun tidak meninggalkan poin pembangunan SDM dan kekuatan dalam negeri, yaitu ekonomi, sosial, politik, budaya, informasi militer, dan kapasitas pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut.